Halo gengs, balik lagi sama gue Ray, channel pengen reckless. Jadi hari ini gue mau upgrade crankset dari sepeda soloist gue. Nah mungkin untuk followers lama udah pada tahu kalau soloist gue itu pakai crankset dan juga BB yang udah lama banget gue pakai di sepeda paling pertama. Gue rasa kurang proper. Gue bangun sepeda ini khusus untuk perluan yang agak berat kayak looping. Terus mungkin kalau event balap, dari crankset yang lama pun itu memiliki BCD 130. Dan kebetulan gue pingin naik rasio. Untuk naik rasio, gue mau ganti chainring. Dan untuk BCD 130 itu tidak sebanyak pilihan, dimana kalau kalian mau beli chainring untuk crank dengan BCD 144. Gue mau naik chainring itu ke 49T. Dan untuk chainring ganjil tuh untuk BCD 130 tau gue itu gak ada, dan emang mungkin ada tapi gue gak nemu dan susah banget gitu nyarinya. Jadi hari ini gue mau tunjukin dulu sebelumnya apa barang yang gue dapat untuk upgrade di sepeda soloist gue. Nah, yang pertama mungkin dari crank arm. Jadi ini tuh crank arm BC Primato. Ini tuh panjang armnya 170, terus BCD-nya 144. Tampak dekatnya. Ini gue dapet second dari teman komunitas gue, Mas Guntur. Mungkin kalau kalian nonton konten ini, nah jadi dia akan ganti, dan untuk crank sebelumnya pun dijual ke gue. Lanjut dari crank arm kita ke BB. Nah dari BB sebenarnya gue itu ngincar pakai merek Tangeseiki, cuman emang belum ada budgetnya. Dan kebetulan gue kemarin dipinjemin BB sama Mas Fahri, ini VP komponen, dan ukurannya pun 110. Jadi sebenarnya cocok itu buat di soloist gue. Jadi untuk sementara sambil gue nabung buat BB yang gue inginkan, sementara gue pakai dulu BB VP komponen ini. Nah untuk chainring kebetulan nih, ini baru sampai banget. Gue unboxing aja sekalian di sini. Nah jadi ini chainringnya, ini tuh chainring Scratch. Gue nggak tahu cara pronounce sebenarnya gimana, tapi gue sering nyebutnya Scratch. Ini yang 49T, materialnya alloy 7075, dan pastinya harusnya sih kuat dan juga ringan. Ini ringan banget sih. Dan kenapa gue pilih ini? Karena ini chainring yang terjangkau dan mudah untuk didapat untuk ukuran 49T. Dan juga harusnya udah cukup proper lah untuk harga 200-an. Ini so buat kalian yang penasaran sama proses bongkar pasangnya, langsung aja kita gas bongkar. Pertama yang harus kita lakukan yaitu kita longgarin dulu tensi rantainya. Terus setelah dilonggarin yang pasti dilepas biar nanti lebih aman melepas cranknya. Nah ini kita buka dulu secara laki. Kita buka dulu bautnya. Terus untuk crank armnya dibuka pakai kunci tracker seperti biasa. Nah ini udah banyak lah video tentang ngebuka crank arm. Gue cepetin dulu aja. Nah ini yang kirinya pun sama, pakai kunci tracker, buka bautnya. Terus dorong armnya pakai kunci tracker. Nah setelah itu pasti dibuka BB-nya. Tapi sorry karena nggak ke-record untuk buka BB-nya. Nah ini arm yang baru, kita pasang dulu chainring-nya ke arm yang baru. Nah ini kita pasang dulu bolt nut-nya. Ada 5, kita pasang semuanya dan harus benar-benar kencang. Sebenarnya lebih enak tuh pakai penahan yang kayak gini nih, cuman gue nggak ada, dan untungnya ini bolt nutnya tuh bisa kencang tanpa harus ditahan. Nah ini pasang. Nah ini ngencenginnya tuh bisa langsung ya, untungnya nggak usah pakai penahan. Setelah itu kita pasang BB-nya, pasang kap yang sebelah kiri dulu.
Setelah kap kiri terpasang, baru pasang yang sebelah kanannya. Tapi untuk ini gue jadinya pakai ukuran 107 untuk mereknya sama VP komponen, karena yang 110 tuh kepanjangan ternyata. Jadi gue beli lagi ini BB yang baru VP komponen ukuran 107. Setelah pakai 107 baru ternyata lurus. Nah setelah itu pasang armnya. Jangan lupa kasih grease dulu di bagian spindle-nya, biar nanti kalau mau ngebuka nggak akan setengah mati ngebukanya, nggak akan seret. Nah ini kencengin pakai kunci tracker. Bautnya gue pakai baut 15, nggak pakai baut yang L ya, karena kebetulan kebetulan kunci L gue lagi dipinjam, jadi nggak ada buat ngencenginnya. Nah setelah ini kita pasang rantainya. Sebelum dipasang kita potong dulu karena ini udah kepanjangan. Kita potong dulu sesuai dengan kebutuhan. Nah ini tadi udah gue ukur, udah dapat juga harus potong seberapa dan segini. Setelah itu kita pasang sambungan rantai. Pasangnya seperti biasa aja. Nah setelah dipasang sambungan rantainya, gue baru ngepasang arm kirinya karena gue mastiin dulu fit BB-nya udah pas atau belum. Karena yang arm kiri kan ini trackernya udah aus, jadi gue pasang paling terakhir. Setelah itu pasang pedal. Nah ini gue pakai klit road bike. Khusus buat sepeda ini gue pakai klit road bike. Buat yang ungu itu gue pasangin klit MTB. Nah ini tutornya udah ada, udah pernah dibuat cara pasang, bisa klik di video ini. Nah setelah itu kita adjust dulu baut tensioner biar mempermudah adjust tensi rantai. Setelah di adjust itu baru kita kencengin mur as 15 nya. Setelah kenceng dan sudah jadi, sudah beres, crank arm dan chainring baru pun sudah terpasang. Rasio sudah di-upgrade jadi 49:15 atau 3,2 rasionya.